Makin mudah belajar Quran? Ya di tes wawasan Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik tersayang, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, Ramadan Mubarak. Selamat datang di program Tes Wawasan Quran. Makin mudah belajar Quran, ya di tes wawasan Quran. Program ini merupakan program baru yang dibuat oleh MTA Indonesia untuk menemani para pemirsa selama bulan suci Ramadan. Dalam program ini, kita akan mengetes pengetahuan adik-adik nasirat dan adik-adik atfal kita soal seputar Al-Quran. Wah, pastinya seru nih. Bersama saya Kak Fadli yang akan memandu acara ini. Di studio sudah hadir 2 tim yang akan mengikuti permainan di episode kali ini. Yuk kita kenalan dulu dari tim A. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik. Baik, alhamdulillah. Kita kenalan dulu dari tim A, ada siapa aja? Perkenalkan nama saya adalah Almia Khadijah Ahmad, saya berumur 10 tahun. Perkenalkan, nama saya Aisyah Almaira Ahmad, umur saya 9 tahun. Assalamualaikum, saya Akila Talia, umur saya 13 tahun. Sekarang ke tim B, kita kenalan tim B. Perkenalkan, nama saya Arik, umur 9 tahun. Perkenalkan, nama saya Sakib Ahmad Sadik, umur saya 10 tahun. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Tasyaki Raul Abad, umur saya 11 tahun. Oke, di tim B ada Tosyaki, Arik, dan Sakib. Tim A sudah siap? Siap. Tim B siap juga? Siap. Siap. Oke, Tosyaki paling siap, semangat nih. Tosyaki, oke. Sebelum mulai, kakak akan bacakan dulu ya peraturannya. Nah, adik-adik, ini peraturannya ya. Tes wawasan Quran akan ada 2 babak. Di babak pertama, terdapat 4 pertanyaan pilihan ganda. Pertanyaan pertama dan ketiga untuk grup A, pertanyaan kedua dan keempat untuk grup B. Tim yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan benar akan meraih 10 poin. Jika tim tersebut salah dalam menjawab, maka tidak akan mendapatkan poin. Jika ada tim yang salah dalam menjawab, maka pertanyaan tersebut bisa dijawab oleh tim lawan. Jika tim lawan bisa menjawab, maka dia akan mendapatkan 5 poin tambahan. Babak kedua adalah babak rebutan. Hanya akan ada 1 pertanyaan pilihan ganda untuk babak rebutan yang bernilai 20 poin. Kak Fadli akan membacakan dulu seluruh pertanyaan dan pilihan gandanya, barulah setelah itu kalian boleh menekan bel. Tim yang paling cepat menekan bel adalah tim yang boleh menjawab pertanyaan di babak rebutan. Tapi hati-hati ya, kalau Kak Fadli belum selesai membacakan seluruh pertanyaan dan pilihan gandanya, maka ada tim yang memencet bel, maka tim tersebut akan didiskualifikasi. Dan tim lawanlah yang boleh menjawab pertanyaan yang ada. Jika salah satu tim salah dalam menjawab, maka pertanyaan bisa dilempar ke tim lawan. Jika tim lawan benar dalam menjawab, maka tim tersebut tetap berhak meraih 20 poin. Nah adik-adik, itu dia ya peraturannya. Yuk kita mulai gamesnya. Nah, itulah dia tadi adik-adik peraturan mainnya. Jadi gimana? Sudah siap untuk pertanyaan pertama tim A? Siap. Siap. Tim B sudah siap juga? Siap. Siap. Kita masuk ke pertanyaan pertama untuk tim A. Beriman kepada kitab-kitab Allah termasuk ke dalam rukun iman yang keberapa? A. 2, B. 3, C. 4, atau D. 5? B3. Jawabannya B3. Oke, kita cek jawabannya. Almira, sudah yakin? Yakin. Atalia? Yakin. Yakin. Kita kunci jawabannya. Jawaban tim A adalah B. Apakah benar atau salah? Jawabannya benar. B. 3. 10 poin untuk tim A. Mubarak 10 poinnya. Oke? Masih ada 1 pertanyaan lagi untuk tim A. Tim A, hafal nggak rukun-rukun iman? Rukun iman. Atalia?
Boleh, coba Atalia disebutkan satu-satu. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Oke, benar. Itu dia tadi rukun iman. Oke, kita lanjut ke tim B. Siap tim B? Toshiaki, perhatikan soalnya. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam. Apa arti dari kata kitab? A. Kamus. B. Buku. C. Surat. D. Ayat. B. Buku. Jawabannya B. Buku. Gimana Arik? Oke deh. Ikut. Toshiaki? Ya, betul sekali. Betul sekali. Yakin? Ya. Oke, kita kunci jawabannya. Jawabannya benar. B. Buku. 10 poin untuk tim B. Tapi tenang, masih ada satu pertanyaan lagi ya. Kita ke tim A. Pertanyaan untuk tim A. Al-Quran disebut juga dengan Asy-Syifa. Apa arti dari Asy-Syifa? A. Kitab syafaat. B. Penyembuh. C. Pembimbing. Atau D. Penyayang. B. Penyembuh. B. Penyembuh. Oke, kita cek jawabannya. Gimana Atalia? B. Penyembuh. B. Penyembuh. Almira? Oke, kita cek jawabannya ya. Apakah tim A akan mendapatkan poin penuh 20 poin atau dilempar ke tim B? Jadi jawabannya benar. B. Penyembuh. 10 poin lagi untuk tim A. Jadi total tim A 20 dan tim B masih 10 poin. Tapi masih ada satu pertanyaan lagi untuk tim B. Siap? Oke, kita ke tim B. Pertanyaan terakhir di babak pertama untuk tim B. Al-Quran juga disebut dengan Az-Zikri. Apa arti dari Az-Zikri? A. Berzikir. B. Peringatan. C. Perintah. Atau D. Kitab peristiwa. Silakan grup B bisa diskusi. B. Apa Peringatan. arti kata Az-Zikri? B. Peringatan. Peringatan. Siap. Kita lihat jawabannya apakah salah atau benar. Jadi jawabannya benar. B. Peringatan. Jadi untuk babak pertama tim A 20 dan tim B 20 poin. Masih ada satu babak lagi di mana babak rebutan kalian akan menentukan siapa yang akan menang. Siap? Kita masuk ke babak rebutan. Peraturannya, jika soal belum selesai dibacakan, tetapi salah satu tim ada yang memencet bel, maka soalnya akan dilempar ke tim lawan. Oke? Ingat? Jadi jangan blunder. Tim A, cek belnya dulu. Tim B? Oke. Siap untuk babak rebutan? Siap. Siap. Jika benar, tim A memimpin 40 poin. Jika tim B benar, sama memimpin 40 poin. Siap? Pertanyaan babak rebutan. Dalam kurun waktu berapa lamakah Al-Quran diturunkan? A. 21 tahun, 2 bulan, 21 hari. B. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. C. 23 tahun, 2 bulan, 23 hari. Atau D. 24 tahun, 2 bulan, 24 hari. Tim A duluan. B. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Oke. Tadi jawabannya B. B. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Baiklah, kita cek jawabannya. Sayang sekali, kalian kurang cepat. Gimana? Jawabannya apakah sudah benar, Toshiaki? Benar. Benar. Kita cek jawabannya. Jawabannya
Benar, B. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Tos. Ya. Sayang sekali tadi grup A yang mau mencet duluan belnya. Tapi nggak apa-apa ya Sakib ya. Nggak apa-apa Toshiaki, Arik. Oke. Kira-kira, kakak nanya nih ke adik-adik yang ada di rumah. Kira-kira kenapa ya Al-Quran lama sekali diturunkannya? Kenapa juga Al-Quran diturunkan sepotong-sepotong? Kenapa nggak sekalian aja ya? Biar lebih tahu, yuk kita tanyakan ke Pak Bilal. Silakan Pak Bilal. Baik Kak Fadli, jazakumullah. Pertanyaannya berkaitan dengan mengapa Al-Quran diturunkan bertahap ya, tidak sekaligus. Adik-adik pasti tahu ya, berapa lama Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW? Secara bertahap, yaitu kurang lebih 22 tahun lebih. Jadi selama itulah Allah Ta'ala membimbing umat manusia ya, melalui wahyunya yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap sesuai dengan kondisi atau masalah yang dihadapi oleh manusia. Sehingga ketika ada permasalahan yang sama, ayat Al-Quran tersebutlah yang bisa menjadi pedoman atau solusi bagi manusia. Nah ini. Nah berikutnya yang harus kita ketahui juga, kan tadi kan Allah Ta'ala itu menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW itu sesuai dengan kondisinya. Ya, tuntutan permasalahan pada waktu itu yang perlu bimbingan Allah Ta'ala itu apa? Maka Allah Ta'ala menurunkan wahyu. Ya. Nah contoh misalkan nih hukum Al-Quran ya. Hukum Al-Quran itu kan banyak. Misalkan kalau kita kan sebagai anak-anak, misalkan bagaimana sih ajaran Al-Quran tentang berinteraksi dengan orang tua. Nah itu Al-Quran Allah Ta'ala memberikan bimbingan. Jadi adik-adik berkenaan dengan berinteraksi anak dengan orang tua, misalkan Allah Ta'ala berfirman, jangan mengucapkan kata ups atau bahasa Indonesianya itu ah. Ya. Ah itu sebetulnya bukan berarti kita ngomong ah sama ibu atau sama bapak gitu. Bukan itu, maksudnya adalah memperlihatkan ekspresi tidak suka, memperlihatkan ekspresi marah atau jengkel kepada orang tua. Maksudnya itu. Nah seorang anak ya tidak boleh memperlihatkan ekspresi yang seperti itu kepada orang tua. Misalkan orang tuanya menasehati, tapi dibalas dengan ekspresi yang seperti itu. Nah, Al-Quran membimbing sampai ke detail yang seperti itu. Jadi Al-Quran ini memang luar biasa ya adik-adik ya. Jadi kenapa bertahap ya? Tadi karena seperti itu. Sesuai dengan kebutuhan manusia pada waktu itu tuh apa yang harus diajarkan kepada mereka. Ya. Nah berikutnya yang satu lagi ya berkaitan dengan kenapa bertahap tidak sekaligus dalam satu kitab. Ingat Al-Quran ini adalah kitab petunjuk atas satu permasalahan yang dihadapi sesuai dengan konteksnya yang dihadapi masyarakat atau manusia tadi. Ya. Bukan sebuah kitab atau buku cerita atau buku novel. Ya. Kalau buku novel kan pasti tuh terbitnya langsung dia sekaligus gitu kan. Gitu, satu buku gitu kan. Kalaupun ada sambungannya nanti terbitnya lagi satu buku lagi gitu. Kecuali mungkin kalau yang online ya. Kalau yang online mungkin satu berapa alinea bisa sambung, tapi itu kan cerita-cerita seperti itu. Nah, kalau Al-Qur'an bukan seperti itu, bukan buku cerita, bukan buku novel. Maka sesuai dengan kebutuhannya itulah Al-Qur'an diturunkan. Nah, berikutnya yang harus kita pahami lagi. Kenapa bertahap? Karena memang tujuan daripada Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran itu adalah yang pertama, sebagai hudal linas, petunjuk bagi manusia. Tadi ya di awal sudah dibahas ya, petunjuk bagi manusia. Atas apa? Atas masalah yang dihadapi. Yang kedua, bayyinat, sebagai penjelasan. Ya, penjelasan tentang berbagai macam hal yang Allah Ta'ala ingin ajarkan kepada manusia. Misalkan, tentang satu peristiwa yang zaman dulu pernah terjadi. Kan tidak ada yang tahu, semuanya gaib. Pada waktu itu bukti-bukti sejarah tertulis sangat jarang sekali, bahkan mungkin tidak ada. Tapi Allah Ta'ala menjelaskannya dengan sangat luar biasa. Bahkan termasuk berkenaan dengan ilmu alam yang ternyata 2000 tahun berikutnya atau 1400 tahun berikutnya baru apa yang Allah Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran ternyata benar. Nah itu kan penjelasan yang luar biasa. Ya.
Yang ketiga, yaitu sebagai furqan, sebagai pembeda. Nah, ternyata Allah Ta'ala menurunkan wahyu Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad secara bertahap, ya, itu juga menjadi furqan bagi Nabi Muhammad SAW. Furqan itu apa? Furqan itu artinya yang membedakan seorang pendusta dengan seorang yang benar. Nah, kalau Nabi Muhammad SAW itu seorang pendusta, ya, nauzubillah, apa yang disampaikannya, yang dikatakan itu diterima dari Allah Ta'ala, ternyata tidak ada yang terjadi, tidak ada yang terbukti. Nah, tetapi karena apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, bahwa ini adalah firman Allah dan terjadi sesuai dengan apa yang diwahyukan itu menandakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang benar. Nah, ini adik-adik jadi paham ya. Jadi kenapa Al-Quran ini turun secara bertahap? Ternyata fungsinya juga sebagai furqan untuk Nabi Muhammad SAW. Pembeda. Ya. Baik adik-adik, mudah-mudahan ini dipahami ya. Mengapa Al-Quran diturunkan secara bertahap, tidak turun sekaligus dalam satu bentuk kitab gitu ya. Baik, mudah-mudahan dipahami ya Kak Fadli ya. Baik, saya akhiri, jazakumullah. Nah, itu dia tadi adik-adik penjelasan dari Pak Bilal. Semoga bisa dipahami ya adik-adik yang di rumah dan adik-adik yang di studio. Oke, karena di penghujung acara kakak akan bacakan dulu perolehan poin terakhir. Tim A 40 poin dan tim B 20 poin. Jadi untuk episode kali ini yang menang adalah tim A. Mubarak untuk tim A. Mubarak Atalia, Maira, Almira. Dan untuk tim B, Tosiaki, Arik, sama Sakib. Jangan sedih ya, jangan berkecil hati juga. Oke. Adik-adik tersayang, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, itu tadi program tes wawasan Quran untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk menonton program MTA lainnya ya. Dan jangan lupa untuk menyaksikan khutbah Jumat hanya di MTA. Terima kasih untuk Pak Bilal, terima kasih untuk adik-adik yang sudah ikut bermain di studio. Terima kasih untuk kru MTA yang telah mensupport acara ini. Saya Kak Fadli dan adik-adik peserta pamit undur diri. Jangan lupa saksikan di episode selanjutnya hanya di tes wawasan Quran. Makin mudah belajar Quran, ya di tes wawasan Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.